Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ya, terima kasih anak-anakku yang telah menonton video ini. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa menonton karena untuk hari ini saya akan membahas sedikit materi ya. Nanti kita akan bahas materi bareng-bareng dan silakan nanti kalian tonton video ini. Shalawat dan salam selalu tercurah pada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu istiqomah di jalannya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, langsung saja untuk hari ini ya, untuk kelas 7 silakan bisa kalian buka halaman 17, yaitu tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila ya, dalam buku ini. Ya, dalam buku ini silakan kalian buka halaman 17 buku PKN kelas 7, yaitu tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian sering mendengar yang namanya kata-kata komitmen. Kita harus komitmen, kamu harus komitmen ya. Tapi apakah kalian tahu arti komitmen itu apa? Ya. Bisa kalian lihat di halaman 18, arti komitmen itu adalah keterikatan ya. Keterikatan atau perjanjian untuk melakukan sesuatu. Contoh seperti ini. Kalau kalian pertama masuk ke SMP Al-Irsyad, kalian mempunyai komitmen dalam hati kalian dan juga perjanjian, contoh dengan walas ya, perjanjian dengan walas. Harus absen dari jam 6 sampai jam setengah 8, contoh seperti itu ya. Berarti itu kan komitmen, itu perjanjian antara dua pihak, yaitu antara kalian dengan walas. Lah, perjanjian itu tidak boleh diingkari ya. Kalau diingkari berarti sudah tidak komitmen. Nah, selama perjanjian itu belum dirubah, kalian lakukanlah absen dari jam 6 sampai jam 7.30. Jadi setiap hari kalian absen jam segitu terus, jam setengah 7, jam 7 atau jam 6 lebih 15 menit, itu masih komitmen ya, masih komitmen. Masih melaksanakan perjanjiannya itu. Nah, kalau suatu saat kamu ternyata absennya jam 8 atau jam 9, nah itu berarti sudah tidak komitmen. Contoh kecil itu seperti itu komitmen itu. Ya, jadi melakukan atau tidak mengingkari janji seperti itu. Ya, itu contoh kecilnya. Nah, begitu juga dengan para pendiri negara ya, itu mempunyai sifat-sifat komitmen ya. Begitu sengsaranya zaman dulu ya, orang-orang zaman dulu ingin memerdekakan bangsa kita. Nah, adapun beberapa contoh komitmen yang dimiliki para pendiri negara atau pendiri bangsa ini. Yang pertama bisa kalian lihat di halaman 18. Yang pertama adalah memiliki semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme ya. Jadi itu memiliki semangat, kalian juga harus semangat ya. Sekolah semangat ya, jangan males-malesan. Kalau sudah tidak semangat ya udah, berarti tidak ada contoh komitmen ya. Contoh komitmen dalam diri kalian. Kesatuan, kita tahu bahwa Indonesia itu dari berbagai macam perbedaan atau keberagaman, baik dari bahasa, agama, budaya ataupun yang lainnya ya. Kita harus mempunyai rasa persatuan. Jangan karena kita berbeda dengan si A, oh agamanya beda atau bahasanya beda, saya nggak suka ya. Itu yang tidak boleh ya. Walaupun berbeda agama ya, contoh berbeda agama, tetapi dalam urusan dunia kita tidak boleh tidak boleh benci ya, terkecuali kalau untuk urusan agamanya sendiri ya. Kita punya komitmen kita sendiri, kita punya prinsip kita sendiri, contohnya seperti itu ya. Dan mempunyai rasa nasionalisme terhadap bangsa kita sendiri ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Nah, ini
yang banyak sekali dicontoh ya, atau yang di sifat-sifat orang-orang atau bangsa Indonesia pada saat ini itu adalah yang tidak mempunyai rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia itu sendiri ya. Jadi tidak peduli apa yang sedang dihadapi bangsanya sendiri ya. Contoh seperti ini, kalau kita mempunyai rasa memiliki bangsa ini, contoh kecil seperti ini. Di suatu daerah itu kan sering terjadi banjir, contohnya sering terjadi banjir. Lah, apa sih upayanya untuk tidak banjir di situ? Contohnya mungkin tidak membuang sampah sembarangan di selokan. Nah, dengan kita menjaga seperti itu berarti kita mempunyai rasa kepemilikan terhadap bangsa ini. Supaya bangsa saya itu tidak rusak, supaya bangsa saya itu tidak banjir. Saya tidak boleh nih membuang sampah sembarangan di selokan karena mengakibatkan banjir. Itu kalau mempunyai rasa memiliki terhadap bangsa itu sendiri. Nah, tetapi beda ceritanya kalau semuanya orang itu cuek. Sudah dilarang atau sudah ada aturan tidak boleh membuang sampah di selokan atau tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi ternyata ada orang yang membuang sampah sembarangan ya. Nah, itu berarti orang itu tidak mempunyai rasa kepemilikan terhadap bangsanya itu sendiri. Dia tidak peduli mau banjir, mau mau gunung meletus ataupun apapun itu, dia tidak peduli. Nah, itu yang seperti itu berarti tidak mempunyai rasa memiliki terhadap bangsa sendiri. Ya. Itu apalagi kalau orang-orang pendiri negara kalau semuanya sekarang masih hidup, mungkin melihat orang seperti itu sangat ngelus dada mungkin ya. Mungkin mereka bisa berkata, saya dulu memperjuangkan Indonesia supaya merdeka itu dengan jerih payah, dengan nangis darah. Lah sekarang orang-orang yang sudah merasakan kemerdekaan sudah enak, tidak ada ibaratnya kejar-kejaran dengan penjajah, itu kok melakukan hal-hal yang seperti itu kayak gitu. Nah, itu contoh yang kedua ya, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Terus yang ketiga adalah selalu bersemangat dalam berjuang. Kalau orang-orang dulu para pejuang tidak mempunyai semangat untuk berjuang, mungkin Indonesia tidak akan merdeka. Tapi karena mereka itu mempunyai semangat yang tinggi dan tidak memikirkan badannya, yang penting saya bisa bisa berjuang untuk bangsa saya. Saya ingin nanti anak cucu saya itu hidup enak dan sudah merdeka. Itu pikiran yang ada di di para pejuang zaman dulu. Coba kalau mereka takut, ya mungkin Indonesia tidak akan merdeka. Itu yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Terus yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa ya. Selalu mendukung dan selalu berupaya ya, selalu aktif dalam mencapai cita-cita bangsa ya. Upaya yang mereka lakukan adalah dengan selalu menggelorakan semangat ya dan cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kadang-kadang kalau orang-orang sekarang ikut upacara saja itu malas ya, padahal upacara itu salah satu bentuk semangat kita ya, semangat kita dan juga mengenang para pahlawan yang telah gugur dulu ya. Kita sudah enak, sudah merasakan kebebasan, sudah merasakan merdeka lah. Mereka yang dulu yang berjuang itu tidak merasakan seperti apa yang kita rasakan. Justru mereka itu yang lagi susah-susahnya itu dulu. Ya. Itu makanya kita harus menjaga cita-cita mereka ya. Jadi orang-orang dulu itu mempunyai cita-cita untuk bangsa ini sendiri. Nah, sekarang setelah mereka meninggal, setelah gugur, kira-kira cita-cita mereka itu sekarang sudah tercapai apa belum oleh generasi-generasi penerusnya seperti kita ini sekarang ya. Bisa ditanya sendiri dengan hati kalian, kira-kira saya sudah membanggakan para pejuang zaman dulu apa enggak? Itu ya. Itu yang keempat.
Terus yang kelima, yang terakhir adalah melakukan pengorbanan pribadi. Ya. Bentuk pengorbanan pribadi yang dilakukan para pendiri bangsa, contohnya adalah dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Ya, mereka tidak memikirkan ini anak saya gimana, ini orang tua saya gimana, ini keluarga saya gimana. Enggak, mereka itu dinomor duakan. Yang nomor satu adalah kepentingan negara, ya, kepentingan umum. Ya, kalau orang-orang zaman dulu mementingkan keluarganya sendiri, ke keluarganya dulu, mungkin tidak akan berjuang. Karena apa? Mungkin takut mati, takut kelaparan, atau takut apalah itu, karena sengsara sekali kalau zaman dulu ya. Itu contoh dari komitmen. Jadi saya harapkan kalian juga komitmen dalam, kalau kalian seorang pelajar ya komitmennya dalam hal akademik ya, ataupun mungkin dalam peraturan sekolah, peraturan di kelas itu seperti apa, peraturan dalam KBM seperti apa. Contoh, kalau semuanya Google Meet, masuk atau gabung ke Google Meet tepat waktu. Absen mungkin juga tepat waktu. Tugas tepat waktu dikumpulkan. Itu suatu komitmen ya. Kalau sudah tidak tepat waktu, berarti itu sudah tidak komitmen. Jadi itu ya, itu pembahasan kita tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.